Halo, jumpa lagi sama saya Yang. Terima kasih telah simak video di channel-channel ini dan terima kasih telah berlangganan atau subscribe channel ini ya. Nah, jadi channel ini tuh bahas banyak macam ya tentang bisnis, tentang magnet uang, tentang kekuatan pikiran dan sebagainya, tentang pengembangan diri-diri yang lain juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas ya bagaimana cara untuk meyakinkan orang. Ya, banyak sekali teman-teman ini mungkin yang hari ini jualan online atau offline ya, itu susah untuk meyakinkan orang. Tapi sekarang bahasanya adalah offline dulu ya, offline. Jadi ilmu ini tuh bisa bermanfaat tidak hanya untuk jualan ya, tapi untuk asmara, untuk pergaulan ya, tentang Anda negosiasi itu sangat penting. Karena orang itu butuh untuk diyakinkan. Ketika orang itu belum mengenal Anda, maka orang itu butuh untuk diyakinkan. Nah, ada beberapa tips nanti ya, saya akan share di video ini. Silakan teman-teman yang punya doa juga bisa tuliskan di komentar ya, agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini sehingga bisa diaminin dan insya Allah eh, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi tuliskan aja komentar, saya menunggu komentar Anda. Oke, jadi gini, proses untuk orang itu bisa yakin itu adalah orang itu mengenal Anda, gampangannya gitu ya. Jadi orang itu kenal sama Anda dulu. Kalau orang itu belum yakin, belum kenal, maka dia nggak percaya, cenderung nggak percaya, gitu. Nah, tapi ada beberapa teknik bagaimana membuat orang percaya sama Anda, tetapi dia belum mengenal. Bahkan pertemuan pertama dia tuh langsung yakin, langsung percaya. Nah, oke, yang pertama adalah orang itu melihat penampilan Anda, ya, penampilan. Nah, ibarat begini, Anda pergi ke bank ya, Anda pergi ke toko emas ya, Anda mau beli emas, misalkan Anda mau beli emas setengah kilo misalkan ya. Mbak saya mau beli emas setengah kilo. Nah, tapi penampilan Anda di saat Anda beli emas itu, misalkan Anda berpakaian seperti saya, misalkan nih, kaos oblong ya, ini kan saya masih lumayan nih. Nah, apa pakai jebol-jebol kayak gitu ya. Terus muka kusem, muka busem banget ya. Terus Anda pakai sandal jepit, bahkan mungkin Anda nggak sandalan. Terus habis itu katok Anda celana katok, celana Anda bolong-bolong kayak gitu ya. Itu otomatis oke lah, misalkan jadi gini, Anda akan dilayani sebelah mata. Paham maksud saya? Kenapa? Karena orang itu nggak akan ngira walaupun Anda benar-benar bawa duit nih, paham ya? Walaupun Anda benar-benar bawa duit, tapi secara penampilan, secara fisik orang physically itu kan orang kan memandang dari mata dulu nih. Itu langsung nggak percaya duluan gitu ya. Wah, masa nih orang ini bawa duit gitu. Bisa-bisa Anda malah diusir sama security. Paham ya maksud saya? Bisa-bisa Anda malah diusir dari sama satpam karena penampilan Anda nggak mendukung gitu, dan itu bukan penampilan yang untuk ke toko emas gitu. Ya, penampilannya seperti itu, preman, malah preman. Nah, oke, paham ya maksud saya? Nah, artinya penampilan ini sangat penting karena pertama kali orang melihat itu mata. Jadi dari mata turun ke pikiran, naik ke pikiran ya. Jadi mata dulu melihat, lalu pikiran ini secara bawah sadar itu langsung merespon, gitu ya. Nah, makanya di Jawa itu ada ajining rogo ono ing busono ya. Kalau Anda orang Jawa yang nonton ini, ajining diri ono ing lati. Ajining rogo ono ing busono. Busono itu dalam arti baju ya. Ketika baju Anda itu menunjukkan penampilan yang oke, maka Anda nggak ketahuan kalau Anda itu nggak punya duit. Paham ya maksud saya? Nenek saya, almarhum mbah saya itu berkata bahwa kalau pakai baju-baju misalkan kemeja yang rapi dan sebagainya itu nggak kelihatan kalau kita tuh nggak punya duit, nggak kelihatan. Oke, jadi saya katakan nomor satu adalah penampilan. Nah, penampilan ini sangat penting dan sangat perlu untuk Anda lakukan. Misalkan Anda negosiasi sama orang, ketemu orang, kenal dengan seorang yang baru, orang akan menilai pertama kali penampilan Anda. Mas, apakah penampilan kita tuh harus yang mahal banget ya, harus yang branded, harus yang mewah, ya harus yang luar biasa, yang mahal gitu? Enggak perlu ya. Bagi saya, yang penting rapi aja, rapi dan bisa menunjukin identitas kamu gitu ya, paham? Jadi pertama, terutama Anda para closer yang ada di lapangan, Anda pengen closing orang, Anda pengen membuat orang itu percaya sama Anda, penampilan Anda yang terpenting. Yang kedua adalah dari cara bicara Anda. Sorry tadi kameranya jatuh, jadi ini aku video. Oke, aduh, bentar wait. Jadi ini saya videonya ini dadaan ya. Kenapa? Mungkin Mas kenapa videonya nggak diedit gitu ya. Kadang itu saya langsung kan saya kepingin
bagiin secara langsung ini ilmu gitu ya. Kalau saya potong-potong itu kadang apa ya, nanti jadinya kesimpulan gitu ya, nanti ilmunya jadi nggak maksimal. Jadi, nah yang kedua adalah dari cara bicara Anda gitu ya. Jadi cara berbicara Anda itu ketika Anda ngomong, kalau di Jawa itu blekak-blekuk ya. Kalau Anda ngomong nggak lancar, Anda nggak menguasai materi, terus misalkan Anda sering sambil melihat ke atas gitu kan, muka, cara bicara, ekspresi itu orang itu biasanya kalau sudah sering ngomong sama orang itu bisa membaca ekspresi muka gitu. Oh, orang ini nggak yakin, dia aja nggak yakin sama produknya sendiri, apalagi sama dia bisa meyakinkan aku gitu, paham ya maksudnya. Artinya yang kedua adalah orang akan membaca ekspresi Anda, ekspresi muka Anda, dan cara ngomong Anda, cara berbicara Anda itu seperti apa, itu yang dinilai. Ya, ketika Anda menyampaikan dengan bagus, materinya udah Anda kuasai, dan Anda seperti tidak menghafal ya, jadi Anda sudah paham benar nih fungsi apa dan sebagainya, itu Anda akan lebih dipercaya gitu ya. Dan apalagi Anda ngomongnya itu sama tulus gitu ya. Kan kelihatan nih muka orang tulus sama orang nggak tulus gitu ya. Nah, itu dari ekspresi muka sama cara bicara itu orang kan bisa menyimpulkan langsung, bahkan di pandangan pertama gitu ya, bahkan di pertemuan pertama itu orang bisa, wah ini mantep nih kerja sama orang ini, meyakinkan nih orang ini, nah gitu ya. Nah ini perlu diketahui juga. Jadi yang pertama tadi penampilan didukung, yang kedua ini adalah cara Anda berbicara, ekspresi muka Anda. Nah, sering-sering ngaca. Saya bilang, saya sering ya di video-video sebelumnya, saya sering-sering ngaca gitu. Dengan kita sering ngaca tuh kita bisa melihat muka ekspresi kita. Sering ngomong sama cermin kayak gitu. Kita bisa menilai ya. Nah, itu tadi udah dua. Yang ketiga adalah sopan santun ya, santun. Santun di sini begini. Santun dalam arti Anda itu jangan banyak bicara. Nah, saya banyak sekali ketemu orang yang banyak bicara. Saya sering sekali bertemu orang itu, ketemu orang ya, dia ketemu sama saya tapi dia terlalu banyak bicara. Nah, efeknya apa? Ketika Anda mengenal yang namanya ilmu komunikasi itu kan ada yang ngomong, ada yang dengerin gitu ya. Kalau dia bicara terus kan males juga gitu. Males dalam arti apa ya? Kita kan jadi nggak enak gitu ya, nggak, males gitu, kemudian males aja lah kalau banyak ngomong gitu, apalagi kan kita ini kita ini mau diyakinkan tapi dia terlalu banyak ngomong. Nah, jadi caranya teman-teman, kita banyak mendengarkan, ini yang pertama, kita banyak mendengarkan. Nah, kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan di mana kita nanti akan mendengarkan kayak gitu ya. Contoh misalkan ini nih dalam pergaulan nih, misalkan dalam pergaulan Anda ingin ngakrapi orang, misalkan ini dari orang baru ya, Anda ingin ngakrapi, misalkan eh sorry bro, mau nanya nih, kamu itu asli mana ya gitu ya. Jadi kita ngakrapi orang, jadi dengan dia kita kasih pertanyaan, dia harapannya dia jawab, oh aku dari Sukabumi, aku di sini juga baru kok. Nah lah di Jawa udah berapa lama gitu kan. Oh di Jawa aku udah sekitar sekitar 6 bulan sih. Gimana nih di Jawa, enak nggak jalan-jalan gitu. Wah jalan-jalan enak enak enak. Nah dia akan cerita panjang lebar dan Anda mendengarkan. Jadi trik yang ketiga ini adalah biarkan lawan bicara Anda yang banyak ngomong. Paham ya? Anda diem aja, Anda santai aja, Anda relax aja, Anda ngedengerin aja. Dengan begitu, secara tidak langsung, orang itu suka loh didengerin ya. Saudara ya, suka banget didengerin. Ketika ketika dia banyak cerita panjang lebar kepada Anda, dan Anda mendengarkan dengan seksama, dan Anda matanya antusias, lah iya masa tuh, wih keren, dan seperti itu ya. Nah, ketika Anda sering suka mendengarkan seperti itu, maka lawan bicara Anda akan menaruh kepercayaan atau trust kepada diri Anda. Wah ini cocok nih orang ini, enak diajak ngobrol, akrab dan sebagainya. Wah aku mau partnership kalau sama orang ini gitu. Orangnya enak lah diajak ngomong kayak gitu. Paham maksud saya? So don't talk too much ya. Angel banget ini. Jangan bicara terlalu banyak gitu ya. Ketika Anda lagi ingin mendapatkan hati seseorang gitu. Nah, biarkan Anda banyak mendengar. Itu otomatis dia akan seneng kok, dia akan nyaman sama dirimu gitu ya. Nah, jadi itu salah satu untuk yakinin orang, ada 3. Mungkin nanti akan kusambung lagi di video berikutnya atau video next. Kalau Anda suka video ini ya, silahkan Anda tuliskan di komentar aja kepengen bikin video apa. Jadi kesimpulannya, untuk bikin orang nyaman, yang pertama, orang nyaman dan yakin adalah yang pertama adalah penampilan Anda itu harus benar-benar Anda perhatiin gitu. Ketemu sama orang bedakan sama ketemu sama temen, ketemu sama klien bisnis
bedakan sama beda gitu. Aku juga kalau ketemu sama orang aku nggak kepakaian gini gitu, nggak kepakaian seperti ini. Aku mungkin berpakaian agak rapi, agak bersih dan seperti itu. Nah ini kan penampilan mau dolan ini, mau beli apa gas LPG di warung gitu lah pakai gini aku. Lah ini aku dengan pakaian seperti ini harapannya Anda bisa lebih santai ngobrol dengan saya gitu. Kalau aku pakai pakaian resmi takutnya Anda malah nggak malah malah tertekan gitu ngomong sama saya gitu ya. Karena aku pakai baju santai aja dan rileks. Nah, jadi yang pertama penampilannya itu penting diperhatiin. Yang kedua adalah cara bicara, cara ngomong Anda, ya, kuasai materinya dan bicaralah dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga? Yang ketiga adalah mendengarkan orang lain ya. Sering mendengar orang lain, berikan pertanyaan-pertanyaan dan dia akan menjawab dan Anda mendengarkan. Maka secara otomatis orang itu akan bisa nyaman dengan Anda dan bisa yakin dengan Anda. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.